Halo semuanya, selamat pagi juga Ibu. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, tadi pagi siapa nih yang sarapannya nggak sama nasi atau sama roti, tapi malah sama kopi dan juga teh? Nah, tahu nggak sih teman-teman, ternyata kebiasaan kita untuk ngopi itu ada datanya loh. Riset itu menunjukkan kalau preferensi konsumsi kafein di kalangan mahasiswa itu mencapai lebih dari 73%. Oke, 100% kan? Nah, alasannya simpel. Di dalam tubuh kita itu menghasilkan zat bernama adenosin. Zat adenosin ini berfungsi untuk menghasilkan rasa kantuk. Nah, fungsi dari kafein ataupun minuman yang telah aku sampaikan tadi seperti kopi atau teh, itu menghalau zat adenosin atau efek kantuk ke dalam tubuh kita. Nah, berangkat dari fenomena ngopi ini, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil penelitian kami dengan judul analisis perbandingan efek konsumsi minuman berkafein terhadap kinerja kognitif dan tingkat kefokusan pada mahasiswa TPB ITB 2025-2026. Saya Muhammad Rehan Firdausali sebagai moderator. Kita lanjut ke materi. Nah, pada penelitian ini, kami membagi menjadi 4 keyword besar, yaitu bab 1, pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang mengenai kenapa sih mahasiswa TPB itu sangat suka sekali yang namanya konsumsi kopi. Dan juga sebenarnya apa sih efek dari konsumsi kopi terhadap otak kita. Nah, yang kedua itu ada pembahasan. Dalam pembahasan ini, kami benar-benar meriset mengenai tentang jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang efek kopi. Lalu yang ketiga, bab metodologi. Bab ini memaparkan mengenai cara kami mendapatkan data dan juga mengolahnya. Lalu yang terakhir adalah penutup. Perkenalkan, nama saya Pelangi Sasongko Mojo dengan NIM 161251107. Saat ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dari KTI kami. Lingkungan akademik, khususnya pada fase tahap persiapan bersama, TPB, ITB Angkatan 2025-2026 menuntut kapasitas mental yang optimal karena mahasiswa dihadapkan pada jadwal yang padat, beban belajar berat, serta tuntutan untuk menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademik. Untuk mempertahankan fokus dan mencapai kinerja kognitif yang optimal, konsumsi kafein menjadi fenomena hampir universal di kalangan mahasiswa. Kafein bekerja sebagai stimulan sistem saraf pusat dengan memblokir adenosin, zat yang memicu rasa kantuk sehingga membantu mempertahankan fokus, memperpanjangkan rentan perhatian, dan serta meningkatkan memori jangka pendek. Penelitian menunjukkan prevalensi konsumsi minuman berkafein yang tinggi di kalangan mahasiswa, mencapai lebih dari 23% karena manfaatnya dalam meningkatkan daya ingat dan mengatasi kelelahan. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi untuk menganalisis perbandingan efek berbagai minuman berkafein terhadap kinerja kognitif dan tingkat kefokusan pada mahasiswa TPB ITB 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Firdausali dengan NIM 161251105. Di sini saya akan membahas mengenai bab 1, mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang kami dapatkan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu bagaimana sih kalau konsumsi mahasiswa terhadap minuman berkafein, termasuk jenis dan frekuensinya. Nih, kafein tidak hanya terkandung pada kopi. Kafein itu terkandung juga pada teh ataupun juga minuman berenergi. Nah, kami akan melihat pola konsumsi mahasiswa terhadap ketiga minuman ini. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh konsumsi minuman berkafein terhadap tingkat fokus dan kinerja akademik mahasiswa. Lalu perlu diketahui teman-teman, mahasiswa itu suka sekali yang namanya minum kopi, apalagi pagi hari sebelum mata kuliah dimulai. Nah, kami ingin mengetahui dan juga kami ingin meriset tentang bagaimana sih sebetulnya pengaruh konsumsi minuman ini, apalagi minuman berkafein terhadap tingkat fokus mahasiswa. Nah, yang ketiga itu bagaimana perbedaan suatu kinerja kognitif antara mahasiswa yang mengkonsumsi berbagai jenis minuman berkafein. Jadi minuman berkafein kan seperti yang saya sebutkan tadi, ada banyak, tidak hanya kopi, ada juga teh, minuman berenergi. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih? Nah, maka dari itu kami akan membandingkan perbedaan soal kinerja mahasiswa terhadap ketiga minuman ini. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi pola konsumsi minuman kafein pada mahasiswa. Selanjutnya, menilai pengaruh konsumsi berbagai jenis minuman berkafein terhadap tingkat fokus dan kinerja mahasiswa. Dan yang terakhir, menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat fokus berdasarkan jenis minuman berkafein yang dikonsumsi. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian kuantitatif komparatif dengan tujuan untuk membandingkan tingkat konsumsi dan tingkat kefokusan mahasiswa. Nah, kami mengumpulkan data dengan menggunakan Google Form yang sudah kami susun sebagaimana rupa agar menjadi alat untuk kami mendapatkan data dari mahasiswa-mahasiswa TPB ITB. Nah, lalu manfaat penelitian. Yang pertama itu memperkuat teori ilmiah tentang bagaimana kafein dapat mempengaruhi kinerja otak khususnya di kalangan mahasiswa ITB. Nah, yang kedua itu memberikan rekomendasi waktu atau jenis konsumsi kafein yang tepat untuk belajar. Namanya juga kafein ya teman-teman, dia itu akan menolak yang namanya efek kantuk. Misalkan kafein itu dikonsumsi secara berlebihan, apa yang bakalan terjadi dalam tubuh kita. Yang ketiga itu memperbanyak data efek kafein pada
demografi spesifik, yaitu mahasiswa PTB ITB. Saya Alfiah Hilmarsyida dengan NIM 161251109. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama ada kafein dan sumbernya. Nah, pasti sebagian besar dari kita sudah tidak asing lagi ya kalau dengar kata kafein. Mungkin banyak dari kita juga yang merasa belum bangun setiap harinya kalau belum mengkonsumsi kafein, atau sebagian besar dari kita juga sengaja mengkonsumsi kafein agar tetap fokus dalam beraktivitas sehari-hari. Tapi, pernahkah kita berpikir bagaimana sih cara kerja kafein ini di dalam tubuh kita? Kenapa dia bisa membuat kita merasa berenergi dan mendadak tidak mengantuk? Nah, jadi sekarang kita akan membedah mengenai apa itu kafein, dari mana sumbernya, hingga perjalanan farmakologis kafein ini di dalam tubuh manusia. Mulai dari saat kafein ini masuk ke sistem pencernaan, hingga bagaimana ia menipu otak kita agar tetap terjaga. Oke, pertama-tama yaitu ada definisi kafein. Jadi kafein ini adalah senyawa alkaloid turunan protein purinsantin dari kelas metilaksantin dengan rumus kimia C8H10N4O2. Ini struktur kimia dari kafein. Nah, seperti yang kita ketahui sebagai zat psikoaktif yang paling populer di dunia, kafein ini secara alami itu kita dapat temui di dalam biji kopi, daun teh, dan biji kakao, dan buah kola. Namun, sekarang juga kafein ini tuh sering ditambahkan ke dalam minuman berenergi dan obat-obatan. Misalnya, secara biologis, kafein itu berfungsi sebagai stimulan sistem saraf pusat yang mampu meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan fokus, serta performa kognitif, sekaligus memberikan efek psikologis positif, seperti perbaikan suasana hati atau peningkatan mood dan peningkatan rasa percaya diri. Oke, lalu bagaimana sih cara kerja atau proses farmakologis kafein ini di dalam tubuh? Nah, perjalanan kafein di dalam tubuh itu melewati beberapa tahap. Yang pertama ada proses distribusi dan absorpsi. Oke, kafein ini tuh bersifat lipofilik atau menyukai lemak. Oleh sebab itu, kafein ini dengan mudah dapat diserap oleh organ pencernaan, khususnya oleh usus kecil, sehingga mudah untuk menembus membran sel. Oleh karena itu, kafein ini akan mencapai konsentrasi puncak darah dalam rentang waktu 30 hingga 60 menit. Ini tergolong cukup cepat ya. Nah, apa sih efek utamanya yang terjadi di dalam otak? Di sana, kafein ini bertindak sebagai antagonis reseptor adenosin. Sederhananya, kafein ini tuh menghambat adenosin, yaitu zat yang seharusnya membuat kita merasa rileks dan mengantuk. Nah, karena adenosin ini terhambat, otak justru melepaskan lebih banyak neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin. Selain itu juga, dia merangsang pelepasan adrenalin yang memicu detak jantung yang lebih cepat. Nah, setelah memberikan efek stimulasi, lalu kemana sih kafein ini pergi? Nah, proses pengolahan kafein ini terjadi di organ hati dengan bantuan enzim sitokrom P450. Nah, setelah diproses, kafein ini akan diekskresikan melalui urin dalam rentang waktu 3 hingga 7 jam. Oke, meskipun kafein ini bermanfaat, kafein ini juga memiliki ambang batas aman untuk dikonsumsi, yaitu dengan dosis kurang dari 400 mg per hari. Namun, jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau yang berlebihan, justru kafein ini akan menimbulkan efek samping seperti insomnia atau gangguan tidur dan kecemasan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengkonsumsi kafein ini sesuai dengan dosis aman atau sesuai dengan kebutuhan seharinya lah ya. Oke, bagian selanjutnya yaitu mekanisme fisiologis kafein akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nadia Syariadi dengan NIM 161251111 akan menjelaskan tentang mekanisme kafein. Nah, kafein merupakan senyawa metilxantin yang berfungsi sebagai stimulan sistem saraf pusat. Efek psikostimulannya terutama terjadi melalui 3 mekanisme utama, dengan mekanisme antagonisme adenosin sebagai yang paling signifikan secara fisiologis. Mekanisme utama kafein adalah antagonisme reseptor adenosin. Nah, adenosin secara normal memicu rasa lelah dan ngantuk. Karena struktur kimianya mirip dengan adenosin, kafein dapat berikatan dengan reseptor yang sama dan menghambat kerja adenosin. Akibatnya, aktivitas neuron tetap tinggi dan terjadi peningkatan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin, norepinefrin, serotonin, asetilkolin, dan glutamat yang berkontribusi pada peningkatan kewaspadaan, mood, memori, dan fungsi kognitif. Mekanisme kedua adalah mobilisasi ion kalsium intraseluler di mana kafein meningkatkan pelepasan kalsium dari retikulum sel dan membran plasma. Kalsium berperan penting dalam transmisi sinaptik dan pelepasan neurotransmitter. Namun, mekanisme ini dianggap kurang signifikan secara fisiologis karena memerlukan kadar kafein yang relatif tinggi. Mekanisme ketiga adalah penghambatan enzim fosfodiesterase yang menyebabkan peningkatan kadar siklik AMP
dan memicu pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin. Mekanisme ini juga dinilai kurang relevan secara klinis karena efeknya baru muncul pada dosis kafein yang bersifat toksik bagi manusia. Untuk efek kafein terhadap fungsi kognitif dan fokus belajar itu sendiri, kafein dapat dengan cepat diserap tubuh dan menembus sawah darah otak, sehingga memberikan efek langsung pada fungsi kognitif. Dan pada dosis rendah hingga optimal, kafein terbukti meningkatkan konsentrasi dan fokus, memperbaiki memori jangka pendek, dan meningkatkan kewaspadaan dan suasana hati, atau yang sudah dikatakan tadi yaitu mood. Peningkatan fokus ini berperan penting dalam kinerja akademik mahasiswa karena konsentrasi yang baik berbanding lurus dengan kemampuan memahami materi dan capaian akademik. Namun, konsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek negatif, seperti gangguan tidur, gangguan pencernaan, hingga kecemasan yang justru menurunkan performa pada saat belajar. Berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara konsumsi kafein dan konsentrasi belajar mahasiswa, termasuk studi pada mahasiswa TPB dan FTI ITB. Hasil penelitian menegaskan bahwa kafein membantu menjaga kesiapan mental di tengah beban akademik yang tinggi, tetapi dampaknya sangat bergantung pada jenis dan dosis kafein yang dikonsumsi. Temuan ini menjadi dasar penelitian untuk membandingkan efektivitas berbagai minuman berkafein dan meningkatkan fokus belajar mahasiswa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fauzika dengan NIM 161251103. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi dan analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif untuk membandingkan pengaruh jenis minuman terhadap tingkat kefokusan dan kinerja mahasiswa. Variabel independen adalah jenis minuman, sedangkan variabel dependennya adalah kefokusan dan kinerja kognitif. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa TPB ITB tahun 2025-2026 dengan 27 mahasiswa sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan pada tanggal 28 November tahun 2025. Proses pengambilan data dilakukan pada bulan November kemarin dan terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah persiapan, yaitu penyusunan kuesioner dan tes kognitif serta validasi internal. Tahap kedua adalah distribusi, dengan menyebarkan tautan kuesioner kepada mahasiswa TPB ITB. Tahap terakhir adalah pengolahan data, yaitu mengumpulkan respons dan mengumpulkan data dan mengelompokkan data berdasarkan jenis minuman yang dikonsumsi. Demikian penjelasan singkat mengenai metode penelitian ini. Untuk yang tabel pertama, itu mengenai distribusi jenis minuman yang dikonsumsi ya. Bisa lihat di sini, lebih dari setengah responden yang kami dapat itu berupa kontrol atau tidak meminum minuman kafein. Sebanyak 17 orang, dan sisanya itu 10 orang meminum minuman kafein. Oke. Dan untuk selanjutnya, kita mempunyai tabel kedua, itu rata-rata skor kefokusan dan kinerja kognitif. Bisa dilihat di sini, itu trennya masih masuk akal ya. Yang kontrol sedikit lebih rendah daripada kopi, tapi yang teh lebih rendah dari keduanya. Oke, saya lanjut juga di sini bagian interpretasi hasilnya. Untuk interpretasinya bisa dilihat dari kefokusan dan kinerja kognitif tadi. Bagian teh, anehnya tidak mengikuti tren di mana lebih tinggi dari kontrol, yang tadinya diasumsi seperti itu, tapi ternyata lebih rendah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor lain, seperti rendahnya tingkat kafein di dalam teh, dan mungkin efek placebo dari persepsi bagaimana teh itu bukan semacam energizer, tidak seperti kopi. Mungkin lebih dianggap seperti minuman yang bikin kita rileks, jadi mungkin ini dapat merendahkan data, atau dapat merendahkan skor kefokusan. Halo, perkenalkan, nama saya Wafahira Syafiri Fansya dengan NIM 1612599. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian analisis perbandingan efek konsumsi minuman berkafein terhadap kinerja kognitif dan tingkat kefokusan pada mahasiswa TPB 2025-2026. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kafein memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja kognitif dan tingkat kefokusan mahasiswa TPB angkatan 2005-2026. Data yang didapat menunjukkan bahwa mahasiswa mengonsumsi kopi di pagi hari memiliki tingkat kefokusan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang mengkonsumsi minuman berkafein lainnya, contohnya adalah teh. Hal tersebut disebabkan oleh kafein yang bekerja sebagai antagonis reseptor adenosin, sehingga mampu meningkatkan tingkat kefokusan dan memperbaiki fungsi kognitif. Namun, konsumsi kafein yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada tubuh seperti memicu insomnia, mengganggu pola tidur, menimbulkan rasa cemas, dan menyebabkan gangguan pencernaan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mempertimbangkan beberapa hal agar konsumsi kafein menjadi lebih terarah dan tidak menimbulkan efek samping. Di antaranya, mahasiswa perlu mengetahui takaran kafein yang aman dikonsumsi. Takaran kafein tersebut umumnya direpresentasikan sebagai rasio kandungan kafein terhadap massa air, yaitu sebesar 1:16. Yang kedua, mahasiswa perlu mengonsumsi kafein dan disarankan untuk mengonsumsi kafein jauh sebelum waktu tidur, yaitu adalah lebih dari 6 jam sebelum waktu tidur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko insomnia serta frekuensi terbangun di malam hari, yang dapat menurunkan kinerja kognitif dan juga tingkat kefokusan mahasiswa
saat menjalankan perkuliahan. Terakhir, mahasiswa perlu mengontrol konsumsi minuman berkafein per harinya karena dosis maksimum yang dapat diterima tubuh adalah sekitar 400 mg per hari. Jika mahasiswa mengonsumsi lebih dari dosis maksimum, maka kafein dapat menimbulkan efek samping pada tubuh yang kemudian menurunkan tingkat kefokusan dan kinerja otak mahasiswa. Oleh karena itu, konsumsi minuman berkafein harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa agar tidak memberikan dampak negatif pada tubuh dan juga kesehatan mahasiswa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Wah, nggak terasa ya teman-teman. Kita udah membedah tuntas dari mulai kenapa kita riset kafein, mekanismenya di otak, dan juga melihat data nyata dari teman-teman TPB-ITB 2025. Jadi kalau bisa aku simpulkan sih, ternyata kopi dan teh itu juga cuma sekedar teman begadang. Berdasarkan dari 27 respon yang kami olah, konsumsi kafein memang memberikan dorongan pada skor kinerja kognitif dan juga tingkat kefokusan mahasiswa. Jika kita bandingkan dengan data kelompok kontrol yang tidak mengonsumsi sama sekali. Tapi ingat ya, seperti yang dibahas di bab 4 tadi, efektivitas ini tetap bergantung pada porsi yang pas, agar tidak menjadi bumerang buat kesehatan kita. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Infus kita dan juga teman-teman kampus 8 atas bimbingan dan juga kerjasamanya selama ini. Cukup sekian dari kami. Selamat pagi semuanya.